di situ pemain tuh nggak bisa sebebas di Jerman, di Itali, di Spanyol. Karena lu tau lah pemain media-media Inggris tuh sangat mengagungkan pemain, tapi besokannya kalau main jelek itu bisa dihabis-habisin sama media. Dan kalau menurut gua untuk pemain muda kayak Rashford, kayak Greenwood, dia harus punya mental yang kuat gitu loh. Kayak Greenwood kemarin musim lalu dia bisa main bagus, golnya banyak, ngasih impact paling bagus termasuk ngasih impact paling bagus ke tim. Tapi pas ada kasus tuh yang sama Foden, nah itu media langsung ngejelekin Greenwood, dan gue yakin emang pengaruh sih sama permainannya sekarang yang belum kelihatan banget gitu. Tapi menurut gue Rashford ini juga angin-anginan gak sih? Iya. Kadang-kadang main kayak Ronaldo, cuman besoknya kayak ini anjir. Kayak caur lah oke. Iya. Dia tuh gue bingung deh, kenapa ya? Insting dia kan striker juga ya. Insting buat golin itu emang nggak terlalu baik gitu loh, kayak Cavani jauh lah kalau gue bilang di depan gawang. Rashford tuh suka ngambil keputusan yang lambat gitu loh, dia nggak langsung finishing dia, tapi dia main skill-skillnya itu yang kalau menurut gue ya lu bukan Mbappe, sorry itu saya gitu loh, lu bukan Mbappe tapi harusnya lu mengambil keputusan yang cepat gitu buat mencetak gol gitu. Kadang-kadang kalau udah 3 lawan 2 kan, dia bukannya oper Cavani kan, dia sprint aja, nggak bagi-bagi pemain, nggak jelas gitu. Maksudnya ada keputusan yang lebih tepat. Jadi menurut gue ya Rashford ini ngambil keputusannya suka kurang tepat, padahal ada keputusan yang lebih ideal dari shooting langsung gitu kan. Iya itu gue bilang dia terlalu bermain dengan skillfulnya itu yang terlalu lama juga untuk megang bola gitu loh. Kayak kemarin lawan dia punya peluang, kalau lu ngelihat di rekaman ulangnya tuh dia punya peluang 1-on-1 dan harusnya dia bisa nge-shoot langsung pakai power lah, tapi dia langsung dia malah ngechip bola, dan itu kan aneh kalau menurut gua gitu loh. Ya udah, kita nih beralih ke topik utama. Salah satu topik krusial yaitu striker tunggal. Wah, parah ya. Nah, ini gimana nih Martial nih menurut fans MU nih? Gue pribadi Martial tuh ya gambling jerat. Pas dia diambil dari AS Monaco, dia tuh kalau gue ngeliat ternyata ya gue baru ngeliat statistiknya di AS Monaco tuh dia belum pernah golin sebanyak di MU sekarang gitu loh. Kayak misalkan Firmino pas diambil dari Firmino di mana sih? Hoffenheim. Hoffenheim tuh dia udah golin banyak, dia udah ibaratnya tuh dia udah terbukti gitu loh. Nah kalau Martial ini dengan dia pemain muda, sangat muda pada waktu itu, terus juga harganya yang sangat selangit, sampai media-media ya berisik lah. Dan kalau menurut gue Martial tuh belum konsisten, dia belum sebaik Firmino, dia belum sebaik striker Inggris lainnya gitu loh. Inkonsistensinya tuh sangat buruk banget kalau dibanding Cavani gitu. Menurut lu ini benar nggak nih? Menurut gue ya Martial ini udah 5 tahun lah di MU kan, terus belum ke performa terbaiknya. Performa terbaik kalau menurut gue ya memang belum sih, tapi musim lalu dia bisa mencetak 17 gol, menurut gue itu juga capaian yang sangat bagus sih. Iya, maksudnya dalam 5 tahun mungkin cuma satu musim yang bisa ngegolin banyak gitu kan. Padahal dia udah 5 tahun terus mainnya juga inkonsisten. Apakah dia benar ada di level MU gitu? Kualitas pemainnya apakah benar ada di level Manchester United gitu? Gue melihat sih ada. Cuman MU ini tuh butuh ibaratnya ibarat sosok yang bisa jadi contoh, jadi sosok pemimpin yang gue bilang ke lu kan, MU itu krisis pemain yang bertipikal pemimpin yang bisa jadi contoh. Dan kalau menurut gue dengan mendatangkan Cavani, walaupun ya bisa dibilang datangin Cavani ini adalah kecelakaan yang
mungkin indah gitu. Blessing in disguise. Ya kalau menurut gue gitu. Tapi Cavani menurut gue dia punya kapasitas buat ngajarin lah, ibaratnya dia sebagai senior, dia udah banyak main di klub, banyak klub, terus juga golin banyak, instingnya bagus. Dia bisa ngajarin untuk Rashford, bisa ngajarin ke Martial sama Greenwood juga sih kalau menurut gue. Ya udah nih, balik lagi ke taktik ya. Gue pengen menyorotnya nih, Ole, apa bener nih opini di luar sana nih bilang kalau Ole ini cuma ngandelin skill individu kalau mau menangin suatu pertandingan? Gimana menurut lu? Pendapat lu? Di dalam artian kayak gimana nih? Iya, kadang-kadang nih lu cek aja setiap ngegolin. Pasti kalau nggak skill individunya Bruno, Rashford, dua itu doang kan. Antara asisnya Bruno atau asisnya Rashford atau Rashford dan Bruno ngegolin. Kalau nggak itu aja kan. Iya nggak sih? Kalau gue ngeliatnya sih untuk skillful ya, untuk main skill ya emang sih terlalu banyak. Cuman kalau gue ngeliat filosofi permainan MU dari zamannya Sir Alex, karena gue ngeliat MU ini tuh tim yang udah settle sama filosofinya Sir Alex. Ya lu lihat lah 27 tahun 27 tahun sama Sir Alex, dan kalau gue ngeliat permainan Sir Alex, dia mungkin nggak terlalu bermain cantik seperti Pep di Barcelona, dia nggak terlalu main bagus kalau dibanding dengan Klopp sekarang. Kalau secara taktikal tuh Sir Alex tuh lebih bukan minim taktik ya, taktiknya lebih simpel, tetapi itu mematikan gitu loh. Dan kalau menurut gua yang kurang itu adalah dan kalau menurut gua Ole ini pasti mengadopsi permainannya Sir Alex kalau menurut gua pribadi ya, karena mau nggak mau dia adalah mantan pemain MU, dia main sama Sir Alex, dia juga jadi kalau menurut gua Ole ini mencoba mengadopsi permainannya Sir Alex. Maksudnya Ole ini mencoba mengadopsi permainan Sir Alex, cuman belum begitu bagus sih kalau menurut gue. Gue mau nanya lagi terkait revolusi taktik ya. Soalnya kan sepak bola ini kan berkembang ya, taktik. Apakah keputusan Ole itu tepat mengadopsi strategi Alex Ferguson itu di zaman sekarang? Karena kan setahu gue Alex Ferguson itu lebih ke kick and rush ya, dan suka crossing gitu kan. Sekarang kan lebih ngandelin bola-bola pendek dan crossing antar lini gitu kan. Jadi menurut lo apakah masih relevan si Ole ini nerapin strateginya Alex Ferguson? Kalau menurut gue setiap pelatih ya emang dia punya filosofinya masing-masing, tapi untuk filosofi klub, untuk cara bermain menyerang, cara bermain dengan menekan yang baik gitu loh, itu sangat cocok kalau menurut gue masih mengadopsi taktiknya dari Sir Alex. Cuman ya kita nggak bisa pungkiri bahwa sepak bola ini kan berkata lo itu sebuah perkembangan ya, dan gua Ole itu juga harus mengadopsi taktik-taktik lain, lebih kreatif. Ya walaupun nggak secantik Barcelona, nggak secantik Liverpool ataupun Arsenal gue bilang dia bisa main cantik, tapi dia untuk kualitas pemainnya jelek, emang nggak bisa. Terus juga untuk menang dia kurang gitu loh. Dan gue yakin kalau Ole mengcombine antara filosofi klub yang kalau menurut gue United itu identik sama Sir Alex, sama taktik dia yang dengan mungkin taktik dia yang baru dengan sepak bola yang sekarang, itu akan lebih bagus sih, prosesnya lebih bagus lah ke depannya. Jadi menurut lu Ole dikasih berapa waktu lagi? Untuk waktu ya? Lu nggak bisa mematok waktu lah. Nggak, maksudnya idealnya kalau emang mainnya terus begini, inkonsisten ngandelin skill individu, berapa tahun kira-kira dikasih waktu? Idealnya? 2 tahun lah. 2 tahun nih. Tapi kalau menurut gua ya kalau Ole mau merubah taktik, mau menambah taktik,
Kalau menurut gua harus dibenahi dulu dari sisi transfer. Kalau menurut gua harus diimbangi sama sisi transfer itu juga. Kalau manajemen gak ngasih pemain yang emang diinginkan sama Ole, kalau menurut gua akan sulit gitu loh. Tapi bukannya udah diturutin ya? Udah Maguire, udah Wan-Bissaka, udah Cavani, udah Van de Beek, udah Maguire. Udah banyak sih sebenarnya, udah Fred ya. Kan gue bilang Cavani itu sebenarnya bukan utama lah kalau menurut gue. Karena kalau menurut gue transfer MU sejak Sir Alex, dan lo harus tahu bahwa pas Sir Alex pensiun, yang pensiun tuh bukan cuma pelatih ya, yang pensiun itu yang ngurusin transfer juga. Bukan pensiun sih, dia pindah ngurusin Eva kalau nggak salah. Itu ada namanya David Gill. Nah, dia itu kalau milih pemain itu sangat tepat gitu loh. Dia tahu kebutuhan tim, dia tahu kebutuhan Sir Alex. Nah, kalau penggantinya ini Edward Ward namanya kan, lu tau lah Edward Ward. Nah, itu menurut gue dia kadang mengambil keputusan yang tidak terlalu tepat gitu loh untuk dalam hal transfer.